Rusa betina itu berjalan sangat berat. Dia harus segera menyingkir karena padang ilalang, tempat nyaman bagi dia menjalani hidup, kini sedang terbakar. Apinya membesar dan meluas. Ternyata rusa itu sedang mengandung. Sudah dekat waktu untuk melahirkan anaknya. Dia terlihat gusar mencari tempat aman. Langit pun gelap karena asap yang pekat, juga karena hujan yang lebat. Di depannya terbentang sungai yang alirannya deras sekali. Sementara tenaganya hampir habis, dia berhenti di tepian kali. Di sini bukan tempat untuknya, tapi dia tak punya pilihan. Hewan-hewan lainnya berlarian dengan sangat cepat untuk selamatkan diri. Para pemburu pun berlari dan beradu untung. Selain untuk selamat dari amukan api yang membakar ilalang, siapa tahu bisa mendapat binatang buruan. Rusa betina itu gemetaran kedinginan dan juga karena hampir habis tenaganya. Dia pun cemas takkan bisa melahirkan karena tak punya tenaga lagi dan pasti akan mati sia-sia. Sedang di sisi kanannya, kira-kira berjarak 50 meter, ada pemburu yang sudah arahkan moncong senapan ke arahnya, siap menembakkan peluru dalam hitungan 1-10. Ketika dia memalingkan wajah ke sisi kiri posisinya, ada seekor harimau yang siap menerkam dirinya. Dia terjebak, mau melintasi sungai, dia tak cukup punya tenaga. Sementara dari belakang, kobaran api semakin dekat. Ada harimau dan pemburu di kiri kanannya. Nyawanya terancam, bahkan anaknya pun juga. Hidupnya hanya terhitung detik. Suasana semakin gelap, hujan semakin lebat. Rusa itu memilih tetap di tempat. Dia merasa tak ada gunanya melawan karena kematiannya semakin dekat. Tapi di ujung kesadarannya, dia mau melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Mematikan kobaran api dia tidak sanggup. Melintasi sungai pun demikian. Menghindari harimau dan pemburu dia tidak berdaya. Dia pun memilih harus melahirkan anaknya di sisa tenaganya, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Akhirnya dia tersadar. Hujan sudah reda, kobaran api sudah padam. Di sisi kirinya ada bangkai harimau. Di sisi kanannya ada seekor anak rusa kecil yang bersandar di tubuhnya. Tapi tak terlihat di mana pemburu itu. Badannya sudah ringan. Tenaganya sudah pulih. Harimau yang mati itu terkena peluru sang pemburu. Bidikan pemburu terhalang gelapnya awan hitam dan hujan, sehingga tembakannya meleset dan mengenai harimau itu. Kobaran api padam karena lebatnya hujan. Rusa itu selamat dan melahirkan anaknya di sisa tenaganya. Saat itu dia pusatkan perhatian hanya kepada apa yang bisa dia lakukan, yaitu melahirkan anaknya dan menjaganya dengan selamat. Rusa itu telah terjebak oleh keadaan, tetapi tidak terjebak untuk memaksa mengatasi hal-hal di luar kemampuannya. Dia fokus kepada kodratnya, melahirkan keturunan baru. Kalaupun dia harus mati, yang penting anaknya bisa lahir dan selamat. Siapakah yang melebatkan hujan sehingga api pun padam? Mengapakah harimau mati terkena peluru pemburu, padahal bidikannya ke arah rusa betina itu?
semua ini terjadi di luar kehendak rusa. Karena sesungguhnya dia sudah pasrah dan melepaskan semua kekhawatirannya. Mari kita renungkan kejadian rusa betina ini. Bagi Anda yang sedang dirudung masalah, sedang berduka, mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, perpecahan keluarga, karir yang terhambat, dan lain-lain sebagainya. Sadarlah bahwa Anda sedang terjebak dalam masalah. Anda tidak akan sanggup menyelesaikan semuanya sendiri. Untuk itu, lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan. Karena itulah bagianmu yang tidak bisa Anda lakukan. Lepaskanlah, berserahlah. Karena itu bukan bagianmu. Karena Dia yang berkuasa yang akan melakukannya untukmu. Seperti yang dilakukannya kepada rusa betina itu.